sejahtera buat kita semua. Ya, baik ibu-ibu semua yang saya hormati, ibu pengawas yang sudah bersama kita ya, untuk melakukan kegiatan kita pada hari ini, yaitu kita akan membahas tentang penerimaan peserta didik baru. Ya, di sini ada rumor ya, ada rumor-rumor dari luar ya, isu-isu terkait wacana ini. Jadi di sini kita akan sharing dan diskusi bersama, yaitu di mana pada penerimaan peserta didik baru ini ya, baik di sekolah-sekolah yang ada di luar sana masih menggunakan tes calistung ya, yaitu membaca, menulis dan berhitung. Jadi di sini saya akan sharing dan berdiskusi kepada ibu-ibu semua bagaimana ya cara atau metode ya yang akan kita gunakan untuk penerimaan peserta didik baru ini, yang membuat anak-anak nanti menjadi senang, tidak takut ya. Jadi di sini saya akan bertanya kepada ibu-ibu dulu ya. Yang pertama, apakah melalui penerimaan peserta didik baru ini kita sebagai guru ya bisa mengenal kebutuhan peserta didik? Ya, mungkin ada yang mau beri tanggapannya. Memperkenalkan lingkungan yang ada di sekolah, seperti kayak ayunan, tanaman, kayak ruangan gitu. Ya, itu salah satu caranya ya. Mungkin caranya di sini maksudnya apakah ini pada saat penerimaan peserta didik baru ini kita sebagai guru ya, apakah nanti bisa mampu bisa mengenal apa sih kebutuhan peserta didik itu gitu, bisa tidak? Bisa ya. Mungkin ibu pengawas mungkin ada masukan tentang ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kita adalah PAUD ya, atau TK. Dalam hal ini yang dimaksud dengan tes calistung itu di SD. SD itu ada beberapa SD yang masih mungkin dia merasa favorit atau gimana, sehingga mereka menyaring anak yang mau masuk di sekolah itu, dipilih mereka anak-anak yang bisa membaca, menulis dan berhitung, dan itu tidak diperbolehkan lagi. Karena seperti kemarin yang sudah PMM ibu-ibu semua isi, bahwa ada transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Pada dasarnya masuk SD itu harus menyenangkan seperti ketika masih di TK. Kan pembelajarannya selalu menyenangkan. Nah, masa peralihan dari TK ke SD itu diharapkan menyenangkan. Kemudian pertanyaan yang tadi, cara harus bisa memenuhi kebutuhan anak, karena anak memiliki kebutuhan yang sama, karena mereka juga ingin sekolah. Jadi untuk di TK, saya rasa yang penting sudah memenuhi kriteria umur masuk di kelas A atau B itu harus diterima. Walaupun memang ada yang masuk TK itu dites, itu ada. Yaitu kalau ada di beberapa yayasan itu dites hafalannya biasanya, hafalan surat-surat pendek dan sebagainya. Dan itu tidak perlu ya. Tidak perlu, karena itu akan membebani anak. Saya rasa ibu-ibu semua, kita semua harus bisa dan harus diterima anak itu, karena anak punya kebutuhan yang sama. Itu aja. Oke, baik, terima kasih. Itu tadi ya, kenapa kita tidak harus pada saat penerimaan peserta didik baru itu guru bisa mengenal kebutuhan ya atau karakteristik peserta didik ya. Jadi untuk itu seumpamanya tadi ya, seperti Ibu pengawas sampaikan ya, bahwa masa transisi dari PAUD ke SD ya, maupun dari anak-anak usia 4 tahun yang masuk ke TK juga ya,
tidak menggunakan tes-tes seperti tadi ya, seperti hafalan surah-surah, hadis dan lain sebagainya. Begini, saya akan bertanya lagi, mungkin apa dampak ya? Mungkin kalau seumpamanya kita bertanya kepada anak, apakah ada dampaknya kepada anak apabila kita menggunakan tes tersebut? Ya, apakah ada dampaknya ke anak itu? Ada ya, Bu Wasiti? Dampaknya merasa takut. Ya, takut. Terus mungkin ada lagi? Dia tuh terbeban. Ya, terbeban ya. Harus dia gini. Harus merdeka ya, harus senang ya. Jadi merasa terbeban ya, baru masuk, baru daftar sama orang tuanya langsung ditanya, kamu sudah hafal apa doa makan belum? Nah, baru ini sudah ditanya duluan. Jadi anak sudah langsung tadi ya takut ya, mungkin ada tekanan jiwanya, batinnya, jadi anak bisa menjadi nangis juga ya, nangis minta pulang. Nah terus selain itu ya, mungkin ada alternatif atau mungkin hal-hal apa yang kita lakukan selain kita menggunakan tes itu ya. Ibu Sriwati, selain kita melakukan tes pada saat penerimaan siswa baru ya, kan tidak menggunakan tes baik hafalan, kalistung dan lain sebagainya, apakah ada hal yang akan digunakan atau metode lah gitu ya, metode yang digunakan yang baik ya, supaya anak menjadi senang, gembira untuk mengikuti ya atau masuk di sekolah ya. Bagaimana Bu Sri? Ya, kita sebagai guru harus dalam proses penyambutan anak, guru itu terlihat menyenangkan untuk anak supaya anak itu tertarik begitu. Kita bisa merangkul anak untuk mengajak mereka untuk menyanyi dulu, perkenalan dulu, terus kita memperkenalkan lingkungan sekolah kita dengan cara kita yang menyenangkan supaya anak itu tertarik dan tidak bosan, supaya besoknya dia semangat lagi untuk datang ke sekolah. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Bu Sri atau Bu Nur? Bu Sri ada? Sudah.